Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembahasan usul fikih. Tertibu mabahithi usulil fikih. Tertib atau susunan pembahasan usul fikih. Tashtamilu mabahithu usulil fikih allati sanadrisuha fi hadhihi al-khulasa 'ala al-mabahith al-atiyati. Pembahasan usul fikih yang akan kita pelajari ini meliputi pembahasan berikut. Pertama, al-mabahithu al-muta'alliqatu bil alfaz. Pembahasan yang berhubungan dengan lafaz. Yang kedua, al-kitabu. Yang ketiga, as-sunnah. Keempat, al-ijma'. Kelima, al-qiyas. Keenam, al-adillatul mukhtalafu fiha, dalil-dalil yang diperselisihkan ulama. Yang ketujuh, at-ta'adul wa tarjih, ta'dil dan tarjih. At-ta'adul wa tarjih, ta'dil dan tarjih. Yang kedelapan, al-ijtihad wa taqlid, ijtihad dan taqlid. Yang pertama yang dipelajari adalah pembahasan yang berkaitan dengan lafaz. Mengapa? Karena sumber utama hukum Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah itu berbentuk lafaz. Wa sanaqidu li kulli wahidin min hadhihi al-mabahithi baban mustaqilan. Dan saya akan membuat bab khusus bagi setiap pembahasan ini. Dari yang 8 pembahasan nanti musannif akan membuat bab tertentu. Al-babul awal, bab yang pertama. Fil mabahith al-muta'alliqati bil alfaz. Pembahasan yang berkaitan dengan lafaz. Wa yashtamilu hadzal babu ala adadin min al-fusuli. Bab ini, yakni yang pertama ini meliputi beberapa fasal. Yaitu al-haqiqatu wal majaz, haqiqat dan majaz. Al-mantuq wal mafhum, mantuq dan mafhum. Al-awamir wal nawahi, amar dan nahi. Al-umum wal khusus, am dan khas. Al-mutlaq wal muqayyadu, mutlaq muqayyad. Al-mujmalu wal mubayyanu, mujmal wal mubayyan. Dan yang ketujuh, al-zahir wal muhawwal, zahir muhawwal. Dan yang kedelapan adalah al-nasikh wal mansukh. Jadi pasal-pasal yang berkaitan dengan lafaz ini meliputi 8 pasal. Wa hadhihi al-mabahithu kama tata'allaqu bil Qur'anil Karim tata'allaqu bis sunnati aidan wa bi kulli ma huwa qa'imun 'ala al-lughah. Pembahasan ini yang 8 barusan, sebagaimana ia berkaitan dengan Al-Qur'an, ia juga berkaitan dengan As-Sunnah. Dan berkaitan dengan sesuatu yang menggunakan bahasa. Kitab misalnya, kitab itu kan menggunakan bahasa. Apa saja yang menggunakan bahasa, maka pembahasan yang 8 ini bisa kita gunakan. Al-faslul awal, fasal yang pertama, fil haqiqati wal majaz, menjelaskan haqiqat dan majaz. Yang qasimul kalamul arabiyyu min haythiyatin katsiratin ila aqsamin katsiratin. Ya'rifuha al-mar'u bi dirasati kutubil lughati wa umumiha. Bahasa Arab itu terbagi ke beberapa pembagian dari beberapa sisi. Jadi dari sisi ini akan terbagi menjadi bagian begini. Setiap sisi mempunyai beberapa bagian, di mana seseorang akan mengetahuinya dengan mempelajari kitab-kitab bahasa dan ilmu-ilmu bahasa Arab. Wa min ahammi hadhihi al-aqsami al-haqiqatu wal majaz. Di antara pembagian kalam bahasa Arab adalah yang terpenting adalah hakikat dan majaz.
Fal haqiqatu hiya isti'malul lafzi fi ma wudi'a lahu. Hakikat adalah menggunakan lafaz pada maknanya. Fima dalam makna wudi'a yang diletakkan apa lafaz lahu pada ma. Jadi hakikat adalah menggunakan lafaz pada maknanya. Wal majazu huwa isti'malul lafzi fi ghairi ma wudi'a lahu. Sedangkan majaz adalah menggunakan lafaz bukan pada maknanya. Itu majaz. Wa misalu dzalika anna al-araba wada'u kalimat al-asadi lil hayawan al-muftarisi al-ma'rufi. Contohnya orang Arab itu meletakkan kata asad, menciptakan kata asad untuk binatang yang buas. Jadi asad dibuat oleh orang Arab untuk bermakna binatang buas, yaitu bermakna singa. Jadi asad dibuat untuk makna singa. Fa idza ista'malna hadhihi al-lafzata fihi fa qulna hinama nara hadhihi al-hayawan al-muftarisa hadha asadun fa hadha isti'mal haqiqiyyun li kalimatil asadi li'annaha ustu'milat fi ma wuti'at lahu. Oleh karena itu, seandainya kita menggunakan kata asad ini pada binatang buas, maka ini disebut dengan penggunaan hakiki. Jika digunakan pada mana binatang buas. Wa amma idza ista'malna hadhihi al-lafzata fi ghairi ma wudi'at lahu. Adapun apabila lafaz asad ini digunakan bukan pada maknanya, apa maknanya? Wa huwa al-hayawan muftaris, maknanya itu hayawan muftaris, binatang buas. Jika lafal asad tidak digunakan pada makna binatang, bi an ra'ayna rajulan syuja'an faqulna hadha asadun fa hadha isti'malun majaziyun li'annana ista'malna al-kalimata fi ghairi ma wudi'at lahu. Misalnya kita gunakan lafal asad pada lelaki pemberani. Ketika ada lelaki pemberani lalu kita bilang ini hadza asad. Berarti asadun itu tidak digunakan pada makna binatang, tetapi digunakan pada makna pria atau lelaki pemberani. Maka ini disebut dengan isti'malul majazi, penggunaan majazi. Mengapa? Karena lafaz tersebut digunakan bukan pada maknanya. Al-aqsamul haqiqatu, pembagian hakikat. Ini hakikat dibagi menjadi 3. Wa tanqasimul haqiqatu ila 3 aqsamin lughawiyatin wa 'urfiyatin wa syar'iyyatin. Hakikah itu dibagi 3. Pertama hakikah lughawiyah, yang kedua 'urfiyah, dan yang ketiga adalah syar'iyyah. Al-haqiqatu lughawiyatu wa hiya al-mustafadatu min wad'in lughati kal asadi al-mawdu'i lil hayawanil muftarisi. Hakikat lughawiyah adalah hakikat yang diperoleh dari penciptaan bahasa. Artinya diperoleh dari bahasa Arab. Misalnya lafal asad yang diciptakan untuk binatang yang buas. Jadi jika asadun digunakan pada makna binatang buas, maka itu disebut dengan haqiqah lughawiyah. Wadzabati al-mawdu'i li kulli ma yajibu al-'ardi min insanin wa tayrin wa zahifatin wal hayawanat allati tamshi ala arba. Juga lafal dabbah yang diciptakan untuk segala sesuatu yang berjalan di muka bumi, baik itu manusia, burung yang merayap, atau binatang yang berkaki 4. Jadi secara lughah dabbah itu digunakan kepada segala sesuatu yang berjalan di muka bumi. Seandainya lafal dabbah digunakan pada makna itu, maka disebut dengan haqiqah lughawiyah. Jika dabbah digunakan pada makna segala sesuatu yang berjalan di muka bumi, maka itu disebut dengan haqiqah lughawiyah. Wa minhu qawluhu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma
فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. Lafal dabbah di sini digunakan pada mana segala binatang, segala sesuatu yang berjalan di muka bumi. Ini namanya haqiqah lughawiyah. Al-haqiqah al-urfiyyah wa hiya al-mustafadatu min al-urfi ka takhsis kalimat ad-dabbati bi dhawatil arba min hisanin wa himarin wa ghairi dhalika duna ghairiha mimma dzakarna fiha fil haqiqati lughawiyah. Yang kedua adalah hakikat urfiyah. Hakikat urfiyah ini adalah hakikat yang diperoleh dari tradisi, dari kebiasaan sehari-hari. Misalnya menggunakan kalimat dabbah hanya kepada binatang yang berkaki 4. Dalam kebiasaan sehari-hari, dabbah itu digunakan kepada hewan yang berkaki 4. Seperti apa? Seperti kuda, himar, dan binatang yang lain yang berkaki 4. Maka ketika dabbah digunakan pada makna hewan yang berkaki 4, itu namanya haqiqah urfiyah. Dari sisi lughat itu majaz. Sebab dari sisi lughat makna hakiki dari dabbah adalah segala sesuatu yang berjalan di muka bumi. Al-haqiqatu syar'iyyatu wa hiya al-mustafadatu min asy-syar'i. Kalimat as-salati fa innaha mawdu'atun fil lughati li kulli du'ain. Illa anna asy-syar'a khassaha bil ibadah al-ma'rufah al-muftatahati bit-takbiri al-mukhtatamati bit-taslimi wa kasiyami al-mawdu'i fil lughati li kulli imsakin wa khassahu asy-syar'u bil ibadati al-ma'rufati al-mafrudati fi Ramadan. Yang ketiga adalah hakikat syar'iyyah, yaitu lafal yang diperoleh dari syarak, dari penciptaan bahasa, yang membuatnya adalah bahasa. Seperti kata as-shalah, di mana secara bahasa lafal as-shalah ini diciptakan untuk makna semua doa, segala doa. Yang penting doa dalam bahasa itu disebut dengan sholat. Jadi jika as-shalah digunakan pada makna doa, maka dia hakikat lughawiyah. Tetapi agama mengkhususkan lafal sholat itu dengan ibadah tertentu, yaitu ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Maka jika sholat digunakan pada ibadah tertentu tersebut, maka disebut dengan hakikat syar'iyyah. Tapi secara majaz, secara lughawi menjadi majaz. Dan juga seperti lafal asyam yang diciptakan untuk bermakna menahan diri dalam bahasa. Jadi dalam bahasa lafal asyam itu bermakna menahan diri, menahan. Sedangkan syara agama mengkhususkannya pada ibadah yang dikenal, yaitu puasa. Menahan diri dari yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi jika lafal as-shaum digunakan pada makna ibadah tertentu disebut dengan hakikat syar'iyyah. Maqala aqsamul majasi wallahu ta'ala a'lam. Fa ya rabbi wafiqni bi taqwa ya Allah. Wa ya rabbi irhamni bi husnil khatimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.